di pendidikan S1 mengenai eh, pengembangan karakteristik dan pengembangan, sebentar saya agak lupa. PPD itu apa? Pengembangan peserta didik. Nah, perkembangan peserta didik, nanti Bapak Ibu akan belajar tentang karakter peserta didik. Nah, kenapa ini penting untuk dibuka kembali teori-teori ini? Bapak Ibu nanti akan mengalami yang namanya UTBK dan UKIN. Nah, oleh karena itu penting bagi Bapak Ibu untuk merefresh kembali ingatannya mengenai materi-materi ini tentang karakter peserta didik, tentang assessment. Nah, ini bagian keempat. Merancang pembelajaran secara terstruktur, berkesinambungan, dengan pendekatan yang relevan, mengandung materi ajar, pedagogi, dan teknologi. Perlu saya ingatkan Bapak Ibu, di dalam mengajar, kita perlu memberikan feedback kepada peserta didik. Feedback itu kadang kita hanya memaknai dengan cara memberikan jempol, memberikan apresiasi tepuk tangan kepada peserta didik, dengan memberikan bintang kepada peserta didik, dengan memberikan hadiah reward kepada peserta didik. Nah, dalam hal ini nanti Bapak Ibu di dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dalam merancang pembelajaran, mohon tidak hanya sekedar memberi bintang, tetapi nanti Bapak Ibu bisa belajar, mohon nanti bisa dicatat dan dicari mengenai ladder of feedback atau scaffolding dari feedback. Bagaimana memberikan feedback kepada peserta didik, memberikan umpan balik kepada peserta didik yang tepat. Bahwa yang pertama dengan cara memberi perhatian. Nah, nanti saat mengajar, mulai saat ini Bapak Ibu mulai dibiasakan, saat mengajar kepada peserta didik itu adalah dengan cara tidak melulu memberi hadiah dalam rangka reward atau umpan balik gitu ya Bapak Ibu, tetapi memberikan perhatian kepada peserta didik, memberikan pertanyaan, umpan balik akan apa yang dipelajari peserta didik atau yang direspon oleh peserta didik. Nah, ada ada hubungan komunikasi imbal balik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan guru. Nah, ini harus terjadi di dalam kelas dalam rangka Bapak Ibu sebagai calon guru profesional. Nah, oleh karena itu, harapannya nanti terwujud dalam rancangan pembelajaran Bapak Ibu yang tertuang dalam modul ajar. Kalau di BK nanti tertuang dalam RKK-nya, rencana konselingnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kelima, diharapkan nanti Bapak Ibu ini mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila serta akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Ini maksudnya bagaimana? Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ini adalah berarti Bapak Ibu akan memperhatikan kebutuhan setiap peserta didik yang ada di kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu betul-betul mengenal, melakukan asesmen awal kepada peserta didik di kelas Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan saya yang guru kelas, guru mata pelajaran? Nah, guru mata pelajaran bisa meminta data dari guru kelas, wali kelas, terkait dengan bagaimana hasil asesmen awal baik kognitif maupun non-kognitif yang ada di kelas. Untuk Bapak Ibu guru kelas, berarti silakan mulai saat ini Bapak Ibu calon guru profesional melakukan asesmen awal. Bagaimana peserta didik Bapak Ibu? Dibuat datanya, dibuat profil belajarnya. Sehingga betul-betul Bapak Ibu akan mengajar peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jika dia peserta didik kita memang mengalami capaian belajar yang belum pada tingkatan yang akan kita ajarkan, berarti kita akan sesuaikan sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuannya saat itu agar dia merasa tidak kesulitan untuk memahami materi yang akan dia terima. Sedangkan peserta didik Bapak Ibu yang mengalami pembelajarannya meningkat pesat, dia jauh lebih baik, lebih mampu menerima materi. Nah, ini berikan tantangan lebih kepada mereka, Bapak Ibu. Nah, kenapa ini penting? Ini penting karena Bapak Ibu sebagai calon guru profesional akan memiliki kompetensi-kompetensi lulusan ini nantinya. Dan bagian berikutnya, menghadirkan lingkungan aman nyaman bagi peserta didik. Ini tidak hanya sekedar tidak menghadirkan gunting, pisau, alat-alat berbahaya, tidak hanya sekedar itu ya Bapak Ibu, tetapi benar-benar bagaimana Bapak Ibu akan
menciptakan suasana yang aman, nyaman bagi peserta didik, dia merasa bahagia, mewujudkan student well-being yang belajar dengan aman, nyaman di kelas Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar takut diam karena gurunya mengharuskan anaknya diam gitu ya, tetapi dia merasa terfasilitasi dengan cara belajar terbaiknya. Mohon ini nanti bisa diperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa kompetensi lulusan PPG ini tidak hanya sekedar 1 atau 2, tetapi ini ada 8 gitu ya Bapak Ibu. Yang keenam, diharapkan Bapak Ibu mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan belajar peserta didik. Bahkan tidak hanya perkembangan belajar, tetapi perkembangan sosial emosional dari peserta didik, perkembangan psikologi peserta didik. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu, ini semua dalam rangka apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, kemampuan mengevaluasi pembelajaran ini nanti diharapkan diwujudkan dalam berbagai bentuk asesmen yang beragam yang Bapak Ibu bisa rancang di nomor 4 ini tadi. Mengevaluasi pembelajaran lewat asesmen formatif maupun sumatif. Bapak Ibu jika tadi sudah mendownload, sudah memiliki panduan pembelajaran dan asesmen. Oke, sebentar. Panduan pembelajaran dan asesmen. Ini. Sebentar. Oke. Jika Bapak Ibu memiliki panduan pembelajaran dan asesmen, di sana sudah ada bentuk-bentuk asesmen, prinsip-prinsip asesmen seperti apa. Nah, itu harus menjadi perhatian Bapak Ibu. Karena nanti dalam uji kinerja, itu Bapak Ibu akan dilihat bagian mengajarnya. Videonya akan diamati oleh Bapak Ibu penguji. RPP-nya akan dilihat satu persatu. Oleh karena itu, kompetensi ini memang harus dipenuhi. Yang ketujuh, yaitu melakukan refleksi. Secara komprehensif, Bapak Ibu akan melakukan refleksi, baik itu konten, pedagogi, teknologi. Dalam hal ini, Bapak Ibu melihat apa yang sudah dan yang belum. Kemudian refleksi ini nanti juga bisa dilakukan di dalam pembelajaran oleh peserta didik. Tetapi di sini dalam kompetensi ini nanti Bapak Ibu diharapkan mampu melakukan refleksi secara komprehensif dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkala dan berkelanjutan. Nah, refleksi ini nanti Bapak Ibu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kalau kita belajar, kalau Bapak Ibu nanti punya kombel, komunitas belajar di sekolah masing-masing maupun di sekolah lingkungan Bapak Ibu ada komunitas belajar, mohon Bapak Ibu juga aktif untuk terlibat, mengembangkan diri. Karena pembelajaran Bapak Ibu full melalui PMM, dan PMM ini tidak dihandle oleh LPTK atau kami di universitas. PMM ini PIC-nya, penanggung jawabnya adalah BGP dan BPGP, sehingga semuanya terpantau dari kementerian langsung. Nah, oleh karena itu, kami di universitas hanya akan melakukan penilaian terhadap 8 kompetensi ini yang sudah Bapak Ibu kembangkan selama 1-2 bulan ini. Begitu ya Bapak Ibu. Melakukan refleksi ini bisa ada banyak jenisnya dalam rangka melakukan refleksi. Bapak Ibu bisa menggunakan refleksi dengan cara refleksi ini 3-2-1 bisa. Refleksi dengan cara model gambar cerita bergambar. Nah, ini ada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sedang menempuh pendidikan guru penggerak, nanti silahkan saling sharing kepada rekannya yang belum terlibat di guru penggerak, agar yang lainnya juga tahu bagaimana cara melakukan refleksi. Nah, bagian berikutnya, kompetensi terakhir, diharapkan Bapak Ibu nanti mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Pengembangan diri ini diwujudkan salah satunya melalui kombel tadi Bapak Ibu. Bagian berikutnya bisa melalui keterlibatan Bapak Ibu dalam pendidikan, dalam organisasi profesi. Nah, ini nanti harapannya bisa dikembangkan dan diwujudkan serta dilakukan, begitu ya Bapak Ibu, sehingga nanti kompetensi lulusan PPG ini bisa terwujud dalam pribadi setiap
Bapak Ibu yang menjadi peserta di UKSW ini. Nah, bagian berikutnya, mohon maaf ini tuntutannya besar ya Bapak Ibu. Tuntutannya cukup tinggi gitu ya, termasuk ini juga tuntutan dari UKSW. Bagian berikutnya, persyaratan peserta untuk mengikuti UKPPPG. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini menjadi penting? Yang perlu kita ingat tadi ya Bapak Ibu bahwa eh, antara pelaksanaan PMM dengan pelaksanaan PMM dengan pelaksanaan pendaftaran UKPPPG itu berhimpitan. Jadwalnya itu beririsan. Sehingga ini perlu bagi kami untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu agar memahami jalur dan alurnya. Persyaratan UKPPPG ini antara lain dapat diikuti oleh seluruh peserta PPG yang telah selesai dan dinyatakan lulus pada seluruh mata kuliah. Kalau kami biasanya menyebutnya tuntas gitu ya. Bapak Ibu tuntas selesai dinyatakan lulus pada setiap mata kuliah. Mata kuliahnya apa saja nanti akan kami sampaikan. Nah, alur penyelenggaraan PPG ini bagi Bapak Ibu di guru tertentu yang pertama adalah yang bagian merah ini. Bapak Ibu ada pemanggilan dan penerimaan peserta yang tadi durasinya dari 23 September sampai dengan 27 September. Diperpanjang lagi sampai dengan 2 Oktober. Lalu gimana Bu mereka yang saat ini tidak ikut OMB? Ya itu resiko mereka gitu ya Bapak Ibu. Resiko mereka tidak ikut OMB. Nah setelah pemanggilan Bapak Ibu melakukan Bapak Ibu melakukan yang namanya klik kesediaan di SIM PKB. Lalu di tahap berikutnya di bagian kedua ini Bapak Ibu melakukan pembelajaran mandiri melalui PMM. Nah, sambil pembelajaran mandiri melalui PMM, Bapak Ibu melakukan lapor diri di LPTK. Cara lapor diri di LPTK sudah kami sampaikan di website fkip.uksw.edu. Bapak Ibu bisa mengakses di sana. Nah, setelah lapor diri di LPTK, kemudian Bapak Ibu tuntas nih, berarti 2 hal sudah selesai ya, 3 hal sudah selesai ya Bapak Ibu. Bagian merah ini adalah apa tadi? Kesediaan di SIM PKB, klik kesediaan di SIM PKB. Yang kedua, tuntas atau lulus selesai di PMM. Yang ketiga, lapor diri di LPTK. Nah, 3 ini sudah selesai Bapak Ibu, sudah beres semuanya. Maka di 10 Oktober Bapak Ibu ada di bagian biru yang tua ini, biru dongker bagian atas. Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran di aplikasi UKPPPG BP3. Nah, ketika sudah bisa mendaftar di sini, kadang Bapak Ibu yang terjadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh LPTK. Yang pertama, kami harus melakukan sinkronisasi NIM, harus melakukan pembuatan NIM Bapak Ibu. Data Bapak Ibu kan berarti masuk di kami 27 September, mundur ke 2 Oktober. Dari 2 Oktober kami akan proses NIM Bapak Ibu dari 2 Oktober sampai dengan 10 Oktober. Oke. Mohon diingat Bapak Ibu, 2 Oktober sampai dengan 10 Oktober UKSW akan memproses NIM Bapak Ibu. Sehingga mohon nanti tidak saling bertanya, NIM saya mana, gitu ya Bapak Ibu, karena kami masih proses. Nah, setelah itu, di 10 Oktober harapan kami, NIM Bapak Ibu sudah bisa kami unggah ke PD Dikti. Sudah bisa kami input ke PD Dikti. Nah, dengan diunggah ke PD Dikti, artinya ini nanti Bapak Ibu sudah bisa eligible atau memenuhi syarat untuk mendaftar UKPPPG. Tetapi jika di tanggal 10, 11, 12 sampai dengan 15 di halaman pendaftaran UKPPPG Bapak Ibu masih merah, NIM-nya belum ada, mohon tidak japri kami, tidak mengejar-ngejar kami. Karena masa-masa itu adalah masa-masa sinkronisasi. Masa sinkronisasi untuk apa? Untuk NIM Bapak Ibu tertaut di PD Dikti. Kalau belum masih merah NIM-nya, ulang-ulang terus, coba terus Bapak Ibu, refresh terus setiap hari.
Kalau misalkan di tanggal 20 Oktober, di tanggal 25 Oktober, NIM Bapak Ibu belum ada juga, barulah Bapak Ibu kontak kami. Begitu ya. Ingat, 20 sampai dengan 25 Oktober. Jika NIM-nya belum, berarti Bapak Ibu wajib kontak kami. Tetapi di masa 10 sampai dengan 20 Oktober, jika NIM-nya belum ada, mohon ditunggu dengan sabar. Gitu nggih? Nah, kalau misalkan belum bisa mendaftar UKPPPG karena belum tuntas PMM, belum tuntas validasinya dari BBGP, Bapak Ibu tidak perlu panik. Jangan kontak kami juga. Kami juga tidak bisa mengatasi masalah itu. Yang dikontak siapa? Nanti Mas Rizky akan menyampaikan. Yang dikontak adalah apa namanya? Tim PMM. Nah, nanti ada bagiannya akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Kalau saya belum diverifikasi, saya lari kemana gitu ya. Siapa yang harus saya hubungi? Nah, nanti Mas Rizky yang akan jelaskan. Bagian berikutnya Bapak Ibu, pelaksanaan ujian tertulis. Nah, begitu Bapak Ibu sudah bisa mendaftar di aplikasi UKPPG, NIM-nya sudah beres, sudah tertaut, PMM-nya sudah beres, sudah tuntas, maka Bapak Ibu melaksanakan unggah dokumen. Unggah dokumen, kemudian dalam rangka ini pendaftaran ya Bapak Ibu, berarti ketika sudah mulai tanggal pendaftaran, Bapak Ibu menyiapkan video, menyiapkan perangkat ajar, menyiapkan berbagai hal. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu akan melaksanakan uji tertulis dan uji kinerja. Dokumennya diunggah, diupload gitu ya. Nanti akan kami dampingi. Di masa-masa inilah nanti kita akan satu kali lagi melakukan online meeting. Mohon di masa-masa ini Bapak Ibu agihkan waktunya. Jika ada agenda-agenda yang tidak terlalu penting, tolong di skip dulu untuk ikut BIMTEK. Jika memang itu agendanya sangat penting, silahkan bisa merekam layar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Di waktu BIMTEK UK PPPG. Nah, bagaimana dengan retaker? Retaker nanti juga akan join di sini. Bapak Ibu yang dari tahap 2 yang kemarin terlewat OMB, nanti pendaftaran UKPPG akan eligible di sini. Berbarengan dengan jadwal di tahap 3. Kemudian Bapak Ibu akan menerima pengumuman di bulan Desember tanggal 17 kalau tidak salah. Nah, bagaimana dengan saya yang tidak lulus gitu ya? Maka Bapak Ibu jangan khawatir, nanti ada yang namanya retaker. Nah, Bapak Ibu yang ikut pertama kali UKPPG maka disebutnya first taker. Kalau tidak lulus, nanti akan melakukan ujian ulang namanya retaker. Gitu ya Bapak Ibu. Baru berikutnya mengulang prosesnya dan pengumuman kelulusan dan penerbitan sertifikat pendidik. Itu prosesnya Bapak Ibu. Nah, proses ini tadi gimana? Ya harus diingat Bapak Ibu sehingga tidak tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Setelah ini nanti, setelah OMB, kami akan membagikan link grup, baik itu Telegram ataupun WhatsApp dari koordinator bidang studi. Bapak Ibu silahkan nanti bergabung di sana. Mungkin agak sore ya kami bagikan setelah orientasi. Kemudian UKPPG ini nanti untuk ujian tertulis kami perlu sampaikan di awal. Terlalu kecil Bapak Ibu bisa zoom dari layar masing-masing J. Di screenshot juga boleh silahkan. Untuk diingat-ingat. Di ujian tertulis nanti Bapak Ibu punya waktu kurang lebih 120 menit. Soalnya ada berapa ya kemarin? 60 kalau tidak salah. Saya agak lupa soalnya ada berapa nanti di BIMTEK akan kami sampaikan. Di ujian tertulis ini nanti berbasis komputer Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu harus menyiapkan komputer. Kemudian di belakang Bapak Ibu disiapkan handphone yang akan tertaut Zoom meeting. Nah, jadi ujian komputernya ini nanti Bapak Ibu akan menggunakan 2 perangkat. Nah, siapa yang menyelenggarakan? Bukan UKSW. Uji tertulis berbasis komputer ini nanti biasanya yang menyelenggarakan adalah LPTK negeri. Seandainya nanti di tahap 3 UKSW ditunjuk, ya kami akan sampaikan. Tapi nanti juga akan ada online meeting, akan ada pertemuan lagi yang dilakukan oleh pengawas dari LPTK lain dalam rangka koordinasi untuk
UTBK gitu ya Bapak Ibu. Ini bukan dari UKSW tapi dari pengawas lain. Bu, saya taunya nanti dari mana? Kalau ini eh ada apa namanya? Ujian tertulis. Bapak Ibu taunya dari halaman UKPPPG. Gitu nggih. Nah, dari halaman UKPPPG Bapak Ibu akan tahu di mana Bapak Ibu melaksanakan ujian tertulis berbasis komputer dan berbasis domisili. Bagian berikutnya, ini. Bagian berikutnya, Bapak Ibu, akan ada penilaian urean refleksi berbasis kasus. Ini nanti kurang lebih waktunya adalah 30 menit. Oleh karena itu, nanti selesai PMM, Bapak Ibu, kami harapkan Bapak Ibu secara mandiri latih. Kalau tidak biasa ngetik, ngetiknya masih 11 jari, artinya 2 jari gitu ya. Bapak Ibu latihan ngetik. Ngetik dengan cepat, dengan baik, dengan benar gitu. Karena nanti dalam waktu 30 menit, setidaknya Bapak Ibu akan menjawab 4 pertanyaan. Yang dimana ini nanti untuk menjawab studi kasus reflektif. Kalau sudah bisa ngetik gimana? Ya nggak apa-apa, itu baik. Sebentar, ini slide saya beralih sendiri. Bentar. Ada yang bisa. Mohon ditunggu. Ini slide saya balik ya Bapak Ibu ya. Sebentar Bu, ini slide saya yang kemana-mana. Stop dulu ya. Sebentar, sebentar. Gak mau. Ya mungkin ini sudah ada. Oh, screen 2. Sebentar, nggak apa-apa Pak. Ini screen 2 saya entah ada di mana. Oh, ini. Oke. Apakah sudah tertampil berubah Bapak Ibu? Belum? Di layar 2? Sebentar, ini. Mendadak berubah. Oke. Belum ya? Saya tampilkan ini aja. Oke, mohon maaf untuk yang di link 1 ini tidak bisa slideshow karena tadi kendala. Oke, sebentar. Nah,